Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz doakan semoga anak-anak, ayah bunda, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Nah anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Ustadz pada video pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, namun sebelum itu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan doa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman, padi, dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Nah, tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Berikutnya teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak-anak, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Berikutnya, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Baik anak-anak, silakan anak-anak Ustadz jawab pertanyaan tersebut di buku paketnya ya pada halaman 32. Nah anak-anak, selanjutnya ayo kita berdiskusi. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, baik itu iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, baik itu dari buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Nah, sekarang tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Yuk sama-sama kita tulis ya nak. Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan atau Pegunungan Kapur Selatan dan sebelah utara atau Pegunungan Kapur Utara yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo.
yang merupakan daerah pertanian yang subur. Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari aluvial, grumosol, litosol, dan mediteran. Jenis tanah yang paling banyak dijumpai di wilayah ini adalah jenis tanah grumosol. Kabupaten Bojonegoro beriklim muson tropis yang mempunyai dua musim yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara rata-rata di wilayah Bojonegoro berkisar antara 21 derajat sampai 33 derajat Celcius. Tumbuhan yang cocok tumbuh di wilayah Bojonegoro adalah padi, jagung, tebu, dan pohon jati. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut pada pembelajaran ke-6. Apakah anak-anak masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, anak-anak telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, anak-anak juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Nah, diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Yuk sama-sama kita tuliskan, nak. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak, antar pertanyaan berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar, pertanyaan fokus atau tepat sasaran, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Nah, sebelum melakukan wawancara, pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya, ketika sedang melakukan wawancara. Pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Kedua belas, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, anak-anak, setelah melakukan wawancara, pertama mohon diri, kedua ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Sebelumnya, anak-anak telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah anak-anak buat. Sekarang, anak-anak akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Selanjutnya, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan.
Kemudian, apa yang belum kamu lakukan dengan baik, jelaskan. Selanjutnya, apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Pertanyaan terakhir, apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Nah, anak-anak Ustadz, silakan anak-anak Ustadz jawab pertanyaan tersebut. Kerjakan di buku paket pada halaman 45 dan 46. Pasti kamu bisa. Demikianlah anak-anak Ustadz video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya silakan dibawa pada waktu jadwal kunjungan belajar ke sekolah ya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.